guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau unboxing guys, satu buah RC Offroad yang kayaknya brandnya baru. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, and di share ya guys. Dan silakan juga di komen di kolom komen agar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya tentang RC Offroad dari channel Pokoknya Hobi RC. Oke guys, langsung aja. Di depan gue udah ada box paket kiriman yang baru nyampe kemarin pagi. Langsung aja kita bongkar ya guys. Alright. Oke guys, boxnya tanpa penyok-penyok, mudah-mudahan dalamnya aman. Ini juga sobek juga lagi. Buset, kayaknya ini dalam perjalanan dari pengirimnya sampai ke tempat gue nih kayaknya perjalanan berat nih. Oke guys, pertama-tama kita review yang ada di boxnya dulu. Apa aja nih yang tertulis di boxnya? Ini brandnya mana nih, mereknya? Jangan-jangan nih unbranded lagi guys. Nah, di sini tulisan Simulation 4-wheel drive off-road vehicle. Terus ada nomor F2. Jadi ini sepertinya adalah tipenya ya guys. Nah, kalau waktu di pemesanan kemarin yang gue pesen itu adalah tipe F3. Nah, di sini tulisannya F2 nih. Mudah-mudahan dalamnya adalah sesuai dengan yang gue pesen yang tipe F3. Kalau menurut tipe itu, tipenya ada yang F1, F2 dan F3 ya guys. F1 itu dia pakai cover body di bagian belakangnya di sebelah sini nih guys. Kalau di gambarnya ini kan dia pakai roll bar nih guys. Nah, tipe F2 ini sesuai gambar, dia pakai roll bar kayak gini. Sementara yang tipe F3 yang gue pesen itu adalah yang pakai cover body, terus di atasnya ada roof rack sama ada lampu LED-nya. Nah, itu yang harganya paling tinggi. Jadi yang tipe F3 itu yang gue pesen itu adalah 600-an, sementara F1 dan F2 itu harganya 500-an guys. Kemudian ini brandnya nih guys, kayaknya FC Model. Jadi si mereknya adalah FC Model. Ini sepertinya merek baru. Apakah dia bisa lebih bagus daripada merek-merek yang lain yang sebelumnya udah melanglang buana di kancah per-RC-an off-road ekonomis? Kita lihatnya nanti ya guys. Ready to run 1:14 scale. Sebelah sini ada gambar remote nya guys. Kalau dilihat dari fungsi remote, di sini ada tombol power, indikator power, ada dual rads, ada trim steering sama trim throttle. Berarti dia udah full proporsional. 2,4 GHz. All wheel drive, anti collision structure. Ini maksudnya mungkin karena ada bumper yang kayak ada tanduknya gini, berarti dia anti benturan gitu seolah-olah. Terus pernya per keong. Lanjut ke sisi sebelah belakang. Nah, kalau di belakangnya gambarnya adalah tipe F1 guys. Nih, tipe F1 itu, nah ini dia ditutup sama cover body kayak gini. Ada tulisan di sini additional purchase are required. Tulisannya di sini, nggak kelihatan ya? Ya nih guys, di sini ada tulisan additional purchase are required. Ya, roof rack gitu. Jadi pembelian tambahan dibutuhkan kalau pengen dapat roof rack sama lampu LED-nya. Oke, sebelah sini apa? Ada ban cadangan, bonet bisa dibuka,
Ini kap mesin, terus pintu bisa dibuka, pintu belakang juga bisa dibuka. Keren ya guys. Oke, sebelah sini adalah tentang lampu. Lampunya nyala semua kalau sini. Ini lampu depan, lampu belakang, terus ya lampu depannya juga ada lampu utamanya sama lampu kecilnya nyala. Oke, cukuplah tentang boxnya. Kita lanjut aja ke isinya ya guys. Ya, ini dia. Lupa gua. Ini yang di belakang tipe F1 oranye tapi pakai cover body, atau warna putih pakai cover body, jadi ada dua warna. Kemudian F2 yang pakainya roll bar oranye dan putih. Sementara tipe F3 nggak ada keterangannya di box. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita singkirin dulu boxnya. Jadi guys, ternyata di dalam udah ada ini roof rack yang buat ditaruh di atas bodinya. Dia bahannya dari plastik ya guys. Terus coba kita bongkar ya guys. Ya, bahannya dari plastik. Terus ini agak pengok juga, mungkin ketekan kali ini dalam perjalanan pengiriman nih. Ya nggak apa-apa sih, yang penting nggak patah, bisa dilurusin. Nih aksesoris tangga buat di samping roof rack, lampu LED, ini cover lampu LED-nya. Oke, so far so good, mantap lah ya. Ini ada manualnya buat pasang roof rack sama lampu LED-nya. Kita lihat guys. Ya, luggage rack assembly steps diagram. Ya, manual buat pasang roof rack. Cukup. Apalagi yang kita dapat? Ada obeng sama baut 1 2 3 4 5 6. Oke. Kayaknya aksesorisnya udah. Kemudian ini bawaan mobilnya, ada casan. Rupanya ada manual buat unit mobilnya juga. Oh, dapat stiker juga guys. Keren. Lumayan lah ya buat variasi. Wah, lumayan detail juga nih manualnya guys. Ini kesannya jadinya RC-nya RC high-end nih. Padahal kalau dari sisi harga ini RC kan termasuknya RC ekonomis yang udah bisa dibilang ya kelas hobi ya, cuman versi ekonomisnya alias low end, atau kalau bisa dibilang juga versi toys tapi yang udah high end. Mantap lah. Ini tadi casan, kemudian ada apa lagi?
Wow, keren juga. Ini kayaknya buat, ya ini buat kaca spion. Jadi kaca spionnya beneran nih, beneran dari kaca, tipis. Terus dia sistemnya pakai double tape, jadi nanti ditempelin ke kaca spionnya kayaknya gitu guys. Mantap ya. Oke, sejauh ini sih oke lah ya, keren ya buat si brand ini ya, FC model. Tapi nggak tahu nanti performa, kita buatin aja dulu footage pendeknya. Wiper 2 biji, sip. Sip. Untuk perintilannya udah nggak ada lagi. Ya kita lihat mobilnya. Mobil sih keren guys. Kayaknya sih keren. Keren ya, alhamdulillah. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Tapi bukan promosi buat si brand ya guys. Jadi gue coba nyampein apa adanya nih, brand yang gue unboxing. Jadi mobil adalah si Rubicon muka marah. Skala 1:14 guys disebutin. Apa iya sih? Kayaknya nggak nyampe deh kalau skala. Mungkin sekitar 1:16 atau 1:14 kali ya. Mungkin juga 1:14, tapi kayaknya 1:16 deh. Oke, lanjut. Sip. Modelnya oke banget. Bahan plastik lumayan. Cetakannya lumayan detail. Kemudian katanya pintu bisa dibuka. Coba kita buka pintunya. Aduh, kok susah. Kumaha ieu teh? Yang sebelah kanan. Oh gitu, dia ada semacam klip gini. Jadi tinggal ditekan aja, nggak usah ragu-ragu. Pintunya kebuka. Dalamnya, wih, dalam lumayan detail guys, keren. Setir sebelah kiri, mantul. Tutup lagi ah. Sip. Terus kita coba lihat kap mesin, ini bukanya gimana. Di dalamnya ada baterainya guys. Terus dia ada velcro nya. Ini nempelnya keras banget nih velcro. Kalau ada velcro nya gini enak ya guys. Jadi mobil nggak geladak guluduk di baterai di dalam. Good job lah buat si FC model nih. Emang kayaknya kalau velcro di baterai itu mestinya udah standar lah ya, walaupun untuk RC kelas-kelas ekonomis. Kemudian baterainya tulisannya 500 mAh. Oke, lithium ion nih kalau yang kayak gini. Sip lah. Kalau baterainya udah lithium ion, tawannya dari mana? Di sini tulisan 7,4 volt. Berarti dia lithium ion. Kalau lithium polimer kagak mungkin, soalnya kalau lithium polimer udah pasti bentuknya kotak. Tapi kalau misalnya bentuknya bulat-bulat gini kayak 2A kecil-kecil, terus keterangannya 7,4 volt, berarti dia lithium ion. Kalau misalnya di bawah 7,4 volt, misalnya 6 volt ke bawah, berarti dia nikel kadmium ya guys. Jadi kalau ini baterainya adalah lithium ion 2 sel 500 mAh. Mantap. Lanjut ke mobil. Oke, kita lihat ban komponnya lumayan soft, lumayan doang ya, nggak sampai soft banget sih enggak, tapi lumayan doang. Pelek plastiknya modelnya lumayan bagus, cuman bahan peleknya nih kelihatan plastik banget guys. Ya lumayan lah ya, kalau dicat sih nggak kelihatan plastik nih si pelek nanti. Nah,
sok nggak terlalu tinggi. Soknya lumayan empuk tapi artikulasinya kurang guys. Dia dikit banget, mungkin karena belum ditambahin pemberat jadinya artikulasinya sedikit banget. Ada sih tapi sedikit. Lanjut ke bagian bawah. Full plastik seperti biasa, namanya juga RC Offroad versi ekonomi. Sebelum di-upgrade kebanyakan bawahnya full plastik, kopelnya plastik, housing garden plastik, link rodnya plastik, link steering plastik. Motornya oke. Dia dapat motor ukuran 260 guys, kelihatan di situ gede. Jadi motor ukuran 260 keren kalau motornya segitu mah. Torsinya pastinya lumayan gede, terasa lah kalau ukuran motor 260. Kayak di MN model juga kan sekarang kan rata-rata keluarnya yang sekarang pakai motor 260. Jadi torsinya gede. Kemudian nah ini yang beda dari brand-brand yang lain, si merek FC model nih dia taruh servo steeringnya nih di atas axle depan nih, di atas gardannya. Jadi si servo ini nggak ditaruh di sasis. Otomatis kalau misalnya model seperti ini, dia kalau belok nggak bikin si bodi jadi kayak geol-geol gitu. Cuman ya kekurangannya kalau model kayak gini adalah dari sisi realistis ya guys, karena lebih realistis kalau misalnya si servo nyambung ke sasis. Nah kalau ini kan enggak. Jadi kalau secara keuntungan ya dia nggak bikin body geol-geol, tapi kalau secara scale dia kelihatan kurang scale sebenarnya. Ya itu aja sih bedanya. Oke. Apalagi ya kira-kira, aduh, garang juga ya modelnya ya. Oke guys, cukup selfie-selfienya si Jeep Rubicon nih. Langsung aja sekarang kita tes mobilnya. Pasang baterai. Remote-nya belum gue review ya. Oke, kita cek dulu remote-nya ya. Oke guys, bisa kelihatan sama teman-teman remote-nya. Ini remote-nya enteng bener ya rasanya. Ukurannya imut. Ukurannya kecil guys nih remote. Model sih cukup lumayan lah, mungkin karena di sini banyak fungsi tombolnya nih, nggak tahu berfungsi apa enggak nih. Cuman ini semuanya full plastik, nggak ada yang dikasih list karet atau dikasih apa ya, kayak misalnya nih di sini kan suka ada motif kasar gitu ya kan, motif-motif kasar gitu supaya pegangan kita tuh enak. Ya namanya juga versi ekonomis. Oke. Ini tadi yang sebelumnya di box sudah kita lihat, ada steering trim, throttle trim, ini buat ngetrim gas, ini tadi buat ngetrim setir. Terus di sini ada dual red nih, DR tulisannya nih.
bisa diputar, berarti ini bukan gimmick, berarti ini beneran kayaknya berfungsi. Lumayan. Oke nih guys, dia pakai baterai 2A 2 buah. Kita pasang dulu baterainya. Kita nyalain ya guys. Lampu remote kedip-kedip, berarti dia sudah mencari pasangannya untuk di binding. Wih, ada suaranya kayak ESC mahal aja. Wih, ternyata ada sesuatu yang mengejutkan. Rupanya selain full proporsional, bisa kelihatan nggak guys, lampu sen juga ngikutin arah ban berbelok. Jadi ada fungsi lampu sen ya guys. Mantap ini. Ini kelebihan si brand ini ya guys. Dengan harga yang ya rata-rata memang harganya segitulah standar. Mungkin ini untuk brand baru mungkin agak lebih mahal, tapi mungkin nanti sedikit menyesuaikan kesananya ya guys kalau udah agak lama. Tapi ya tadi seperti yang gue bilang, dia kasih penawaran yang lain. Salah satunya adalah fitur lampu sen yang nyala kalau misalnya kita belokin. Good job buat FC model ya. Yeah. Kalau misalnya mundur, lampu kuning nyala dua-duanya guys. Lampu sen nyala dua-duanya, jadi kayak lampu hazard ya, atau hati-hati gitu. Kemudian untuk belakang, dia kalau digas maju belakang nggak nyala, tapi kalau dimundurin lampu rem jadi nyala. Keren. Ya cukup senang lah gue sama ini. Kayaknya sih kalau dari fitur-fitur yang dia kasih nih, ya cukup lah buat siapapun yang lagi memilih-milih mau beli RC yang kayak gimana, mau beli RC off-road yang merek apa. Jadi si fitur-fitur yang dia kasih ini cukup membuat kita mempertimbangkan apakah kita memutuskan untuk membeli RC ini atau memutuskan untuk membeli RC merek yang lain. Oke guys, lanjut lagi. Gue kasih perbandingan sama MND96 sebagai referensi. Tadi disebutin katanya si FC model nih 1:14. Sementara kalau di MN itu dia disebutin di box adalah 1:12. Ya gue nggak tahu yang mana yang benarnya hitungan skalanya nih, tapi teman-teman bisa bandingin sendiri. Jadi ini MND96 secara fisik lebih besar kelihatannya, kelihatan lebih gede kalau dari depan. Si FC model kelihatan lebih kecil sedikit. Kemudian ya si MN lebih panjang ya guys. Oke guys, si MN bodinya lebih panjang sedikit mungkin karena skalanya yang lebih besar. Dan wheelbase, jarak antara sumbu ban depan dan ban belakang tuh si FC model lebih pendek dari standar
nya MN, yang mana MN juga wheelbase-nya itu kalau dibandingin sama punya WPL, Valle dan brand yang sekelasnya itu wheelbase-nya rata-rata sama ya, kecuali punya WPL C34 yang versi bak, dia wheelbase-nya agak lebih panjang daripada standarnya. Oke guys, cukup ya komparasinya. Sekarang kita review sedikit, tes aja bagaimana performa mobilnya. Oke, sedikit tes sebagai referensi buat teman-teman yang sedang menonton atau pengen tahu tentang video dari RC brand FC model. Oke guys, seperti yang udah gue bilang tadi, torsinya adalah torsi motor ukuran 260. Terasa enak dia, terasa bertenaga buat nanjak tinggi. Cuman mungkin ini baterainya juga perlu dicas lagi sampai penuh ya kan, soalnya kerasa agak low nih baterai. Artikulasi kurang ya guys, mungkin nanti kalau kedepannya akan gua modif lagi supaya si artikulasinya jadi lebih bagus. Tapi kalau misalnya tenaga oke. Kemudian untuk pelan-pelan dia juga lumayan bisa pelan, cukup pelan. Top speed ya guys tadi. Oke, balik lagi ke posisi awal. Ya, bisa disimpulkan bahwa dia menaruhkan fitur-fitur tambahan yang cukup membuat teman-teman yang pengen memilih untuk membeli sebuah RC ekonomis cukup mempertimbangkan, terutama dari sisi tadi peletakan servo steering yang ada di atas gardan, kemudian fitur lampu sen yang ikut nyala kalau misalnya kita belokin si mobilnya. Oke guys, kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk di subscribe. Kemudian silahkan di like, share, dan komen di kolom komennya guys. Oke ya guys, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Salam satu hobi, salam kreatif, salam satu remote. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.